Disiarkan langsung dari Jantung Kota Ketapang. Inilah 95.2 RKK Radio Kabupaten. RKK 95.2 FM. Satu suara. Anda sedang mendengarkan 95.2 Radio Kabupaten Ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar. Terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami di kesempatan siang menjelang sore hari ini, hari Jumat tanggal 21 Februari 2025. Pendengar masih bersama Radio Kabupaten Ketapang yang kami pancar luaskan dari Jalan Letkol M. Thohir nomor 45 Ketapang, Kalimantan Barat. Dan seperti biasa kita akan menyampaikan informasi-informasi penting, dan salah satunya adalah talkshow kita pada siang menjelang sore hari ini bersama saya Wilia, dan dari Kejaksaan Negeri Ketapang ada dua narasumber yang akan kita sama-sama tanya nanti beliau. Baik, saya langsung memperkenalkan narasumber yang pertama. Assalamualaikum Bapak Rizky Adi Pratama, Sarjana Hukum. Waalaikumsalam Ibu. Oke, pendengar, Bapak Rizky Adi Pratama, Sarjana Hukum ini adalah Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ketapang. Berikutnya yang kedua ada Bapak Junior Willem John Latumeten, Sarjana Hukum, dan beliau adalah Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ketapang. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu, dan selamat sore bagi para pendengar setia Radio Kabupaten Ketapang. Baik, terima kasih untuk kehadiran Bapak-Bapak berdua di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan pendengar, talkshow Jaksa Menyapa ini adalah program tahunan dari Kejaksaan Negeri Ketapang, dan biasanya dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Dan untuk Pak Junior sudah yang kedua kali ya Pak? 3 kali ya Pak ya? Kurang lebih kita udah 3 kali Bu. 3 kali. 3 kali. Gimana Pak Junior, seru nggak? Ini memang seru lah Bu ya. Seru banget ya Pak ya. Kali ketiganya membagikan pengetahuan hukum kepada masyarakat, bagaimana hukuman dari setiap tindak pidana yang ada yang sering terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ketapang. Baik. Nah, pendengar, tema kita pada Jaksa Menyapa pada kesempatan sore hari ini adalah generasi milenial tangguh dalam menghadapi ancaman narkoba dan judol alias judi online. Ini dua-duanya sangat-sangat sulit diberantas ya, dan sepertinya fenomena gunung es. Jadi kelihatan landai-landai saja, tapi ternyata luar biasa. Nah, kita langsung ke kedua narasumber, yaitu Pak Rizky dan Pak Junior. Yang akan kita tanya-tanya beliau adalah terkait dengan narkoba, ya, kemudian judi online ini. Nah, apa saja penyebab daripada terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tentunya ini? Nah, maraknya penyalahgunaan serta penggunaan narkotika di kalangan anak-anak muda atau sekarang generasi milenial istilahnya Bu. Sebenarnya faktor utamanya itu satu, kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya. Faktor yang kedua adalah ruang lingkup pergaulan. Karena anak itu kan tumbuh, pasti juga ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah keluarga, dan yang kedua adalah lingkungan di mana ia tumbuh dan berkembang Ibu. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa di wilayah Kabupaten Ketapang ini dapat dikatakan mudah seseorang itu untuk mengakses atau mendapatkan, memperoleh, membeli narkotika Bu. Yang paling banyak itu di Kabupaten Ketapang sendiri itu Bu, itu narkotika jenis sabu. Sabu paling populer dan paling terbanyak. Nah itu benar. Oke, lanjut Pak.
Nah, karena sekarang ini di samping udah banyaknya atau udah banyak peredaran gelap narkotikanya ini, Bu, dan para pengedar narkotika ini, Bu, mereka mempaketkan narkotikanya itu dengan harga yang mudah mudah terjangkau. Jadi ada paket yang harganya 80.000 sampai dengan 100.000. Itu banyak, Bu. Pantesan saja banyak yang bisa membeli ya, Pak ya. Banyak yang bisa membeli karena memang sudah dipaketkan. Sudah ditakar-takar. Nah, oke, dibungkus-bungkus. Baik. Oke, Bapak, itu tadi salah satu kemudahan narkoba ini menjadi salah satu yang dijadikan tujuan oleh anak-anak remaja kita. Pak, kenakalan yang sudah menjurus ke arah tindak pidana itu apa saja sih, Pak, yang akhirnya membuat mereka berurusan dengan pihak yang berwajib? Nah, sebenarnya bervariasi, Bu. Penyalahgunaan narkotika itu hanyalah salah satu. Iya. Nah, itu ada perkelahian pelajar, membawa sajam, tindakan pengancaman, ada juga tindakan kekerasan juga, Bu. Ya. Biasanya ada yang mabuk-mabukan, ada yang tawuran, bahkan ada juga perundungan atau istilah sekarang itu dikenal dengan bullying. Iya. Bullying ya, Pak ya. Ini bullying juga ada dua jenis nih, Pak. Ada bullying fisik dan bullying verbal dan sosial. Bullying fisik kita sudah tahu ya, Pak, seperti apa, Pak? Nah, terkait dengan perundungan atau bullying secara fisik, yaitu adalah penggunaan suatu kekerasan terhadap seseorang yang lain, yang mana kekerasannya ini bisa menyebabkan luka. Iya, luka fisik. Secara fisik. Yang mana luka secara fisiknya ini nantinya akan menghambat seseorang itu untuk melakukan kegiatan atau aktivitasnya sehari-hari, Bu. Sedangkan bullying verbal dan sosial, Pak? Nah, sekarang bullying secara verbal ataupun bullying secara sosial, sekarang ini kan, Bu, sudah teknologi ini sudah maju. Canggih banget. Sudah canggih banget. Jadi sekarang ini memang merupakan bagian dari sisi negatif dunia maya, Bu. Nah, kalau zaman sekarang ini, Bu, orang udah nggak perlu lagi mereka berhadapan secara langsung. Iya. Jadi cukup tinggal mereka bikin handphone saja. Kadang-kadangnya mereka nggak perlu menggunakan identitas asli mereka atau mereka menggunakan akun asli mereka. Jadi ada akun bisa fake juga. Iya, akun fake juga. Atau akun palsu ya, Pak ya. Nah, mereka tinggal buatkan akun, lalu mereka posting lah terkait dengan orang yang mereka tidak senangi. Jadi setelah mereka posting, mereka juga mencaci maki orang tersebut. Yang mana postingannya itu mengandung unsur-unsur atau kata-kata yang merendahkan harkat dan martabat seseorang itu, Bu. Iya, ada unsur kebencian dan seterusnya ya, Pak ya. Benar, Bu. Yang mana unsurnya ini mengandung kata-kata atau postingan yang termuat dalam postingannya itu, entah itu gambar, tulisan, itu mengandung unsur-unsur penghinaan dengan caci maki dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang itu, Bu. Oke, itu yang disebut dengan bullying verbal dan sosial ya, Pak ya. Seperti itu, Bu. Dan biasanya yang dituju ini kebanyakan yang kita tahu sekarang artis-artis ya, Pak ya. Nah, sekarang kan memang begitu, Bu. Artis-artis yang memang menjadi sasaran empuk. Bukan hanya artis saja, Bu. Sekarang juga pejabat publik, selebgram itu juga tidak lolos dari caci makian seperti itu. Karena kadang-kalanya masyarakat masih belum jeli bagaimana memposting atau mengkomentarin sesuatu di sosial media. Jadi belum bijak bagaimana penggunaan atau diksi kalimat yang digunakan. Jadi dalam bayangan mereka itu kalimat tersebut adalah kalimat suatu kritikan. Akan tetapi begitu dilihat, ternyata postingannya itu mengandung unsur caci maki. Dan tidak hanya caci maki, mungkin ada juga suatu kalimat atau kata-kata yang mengandung unsur kebencian terhadap suku, agama atau golongan ras lainnya, Bu. Oke, banyak sekali ternyata ya, Pak ya. Nah, banyak itu banyak. Untuk jenis bullying verbal dan sosial ini. Baik, kita tinggalkan soal bullying ini, kita ke
penyalahgunaan narkoba tadi. Yang dimaksud dengan narkoba ini apa? Mungkin Pak Rizky kali ini akan menjawab. Narkoba itu kami buat singkatannya agar Siap. lebih enak. Iya. Narnya itu bisa dari narkotika, koinnya kita ambil dari psikotropika, Iya. bahannya itu bahan adiktif lainnya. Mhm. Kalau menurut undang-undang tuh dibagi dari dua jenis Bu ya. Iya. Satu itu tanaman yang biasanya familiar itu ganja. Tanaman ganja, ya. pohon ganja. Betul. Oke. Dan yang lainnya itu sintetis, misalnya sabu, terus ada LSD, Iya. ada pil koplo, dan obat penenang lain yang sering disalahgunakan oleh masyarakat umum itu biasanya Dumolit atau Alprazolam. Iya. Padahal ini obat-obatan yang tentunya diberikan oleh dokter bagi penyakit tertentu kan Pak ya? Betul. Iya. Tapi Obat-obat- mereka bisa beli bebas begitu? Seharusnya harus pakai resep. Oke. Ya, nggak bisa dibeli secara bebas. Artinya ada kong kali kong di belakang dong Pak ya? Ketika Kemungkinan. mereka bisa mendapatkan itu. Kemungkinan. Baik. Oke, narkotika, psikotropika. Psikotropika ini apa lagi nih Pak? Psikotropika itu zat atau obat baik alami maupun sintetis, tapi bukan narkotika yang Iya. berkhasiat aktif terhadap kejiwaan melalui pengaruhnya pada susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan perubahan tertentu pada aktivitas mental dan perilaku Yang menggunakannya. yang menggunakannya. Oke. Itu tadi. Bahan adiktif Pak gimana Pak? Kalau bahan adiktif itu biasanya bahan atau zat bukan narkotika dan psikotropika seperti alkohol atau etanol, tembakau, gas yang dihirup, maupun zat pelarut atau solvent. Oke. Pak Rizky dan Pak Junior, ini narkoba ini sebenarnya sesuatu yang dibuat atas dasar untuk pengobatan sebenarnya ya Pak ya, yang kita ketahui ya. Pada awalnya. Iya, pada awal mulanya. Nah, kenapa bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini, Pak? Mungkin ada perjalanan tertentu yang akhirnya menjadikan narkoba ini disalahgunakan. Bisa dijelaskan begitu, Pak? Oke, jadi gini Bu, Aha. narkotika ini kan sebenarnya penyalahgunaan yang peruntukannya itu untuk tujuan di bidang medis. Hanya tetapi memang karena disalahgunakan, ada beberapa oknum-oknum yang tidak memiliki izin tertentu lalu mengedarkan, Menjualnya. lalu menjualnya. Nah, hal tersebut kan memang secara melawan hukum, itu memang perbuatan secara melawan hukum. Iya. Karena dalam peredaran setiap obat-obatan yang zat dan kandungannya itu memang telah dibatasi oleh lampiran undang-undang narkotika itu sendiri, yang penggunanya itu kan Bu memang dibatasi. Iya. Dan karena dibatasi itulah pengawasannya itu harus ketat. Iya, betul. Nah memang rentan disalahgunakan ini karena memang ini kan berbicara masalah jual beli dan uang. Jadi selalu disalahgunakan karena ada sebagian orang atau sebagian kelompok yang melihat ini menjadi potensi untuk mendapatkan keuntungan. Sementara yang satu butuh nih, yang pembeli butuh nih. Ya. Artinya mereka saling bersinergi. Ibaratnya ada pasien baru lah Bu yang mereka Iya. harus cari. Aha, betul. Baik. Dan sebenarnya ketika ini sudah menjadi rantai yang susah diputuskan, artinya mereka saling keterkaitan dan mereka sudah bisa main umpet-umpetan ya dengan aparat ya pastinya Pak ya. Nah kalau itu memang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kadang-kalanya dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika ini Bu, mereka ini karena mereka ini pemain-pemain atau orang yang sering transaksi jual belinya ini, mereka ini udah beberapa kali di depan daripada aparat penegak hukum karena mereka ini sudah berpengalaman. Karena mereka ini kan kalau mereka rasa curiga dikit mereka langsung kabur. Oke. Itulah kenapa dalam pengungkapan perkara narkotika ini
dalam satu tangkapan atau beberapa tangkapan pasti ada beberapa orang menjadi DPO karena mereka memang berhasil melarikan diri. Akan tetapi mereka menjadi DPO ini hanya dalam hitungan waktu saja, Bu. Hanya permasalahan waktu mereka ini akan ditangkap dan akan diproses secara hukum. Baik. Ya, mudah-mudahan adik-adik remaja kita, generasi penerus bangsa, tidak banyak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ini. Pak Willem atau Pak Junior dan Pak Rizky, bisa dilihat tidak tanda-tanda orang yang sebagai pecandu narkoba atau sudah terbiasa memakai narkoba ini, Pak? Tanda-tandanya seperti apa tuh, Pak? Tanda umum. Nah, secara umumnya, Bu, ini ada perubahan sikap sehari-harinya, Bu. Biasanya itu mereka yang periang, gembira, tiba-tiba udah jadi pemurung, pendiam. Tapi ini sifatnya lebih tapi ini hanya secara umum, kan tidak semua orang yang awalnya gembira tiba-tiba dia langsung murung, terus kita kategorikan orangnya ini jadi makil lagi. Kan nggak seperti lantas itu. Dicurigai gitu ya, Lantas Pak? dicurigai. Oke. Ya. Ini hanya tanda-tanda umumnya lah, secara umum saja. Perlu penyelidikan lebih lanjut itu ya, Pak ya? Diperdalam lebih lanjut lah, Bu. Lebih lanjut, baik. Nah, terus sifat kedua, orangnya ini cenderung suka mencuri, suka mengambil barang, Bu. Karena Perlu uang nih. perlu uang untuk buat dia membeli barang itu. Oke. Karena orang yang memakai narkotika ini, Bu, ini kan dia ketergantungan. Karena dia ketergantungan, otomatis dia harus memiliki uang untuk dia bisa membeli barang tersebut. Jika dia tidak memiliki barang uang itu, maka dari itu diambil hajar pintas untuk dia mengambil barang. Sementara dia jadi malas kerja. Karena kalau sudah memakai, mereka ini biasanya inginnya tidur terus. Barangkali begitu, Pak? Nah, mereka Yang saya bukan baca-baca seperti itu. karena jadi gini, Bu, orang yang memakai narkotika ini, Bu, tentu mengalami penurunan daya Tahan tubuh. berpikir, daya tahan tubuh, dan juga daya psikomotorik. Jadi mereka yang biasanya bisa kerja terus mungkin bisa lebih cepat karena telah menggunakan narkotika jenis sabu misalnya, dan ternyata narkotika jenis sabu ini merusak sel-sel jaringan otak, akhirnya menurunkan kualitas hidup dan kerja mereka juga. Oke. Itu dampak yang timbul ketika siapapun yang sudah kecanduan narkoba ini, pendengar ya. Nah, ada ancaman hukuman pastinya karena ini adalah melanggar undang-undang. Pasal bagi perkara pecandu korban penyalahgunaan narkoba ini, Pak. Nah, mungkin terkait dengan penanganan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ketapang, memang banyak, Bu, perkara narkotika ini. Nah, untuk ancaman hukuman pidananya sendiri, Bu, itu ada di Undang-Undang Narkotika pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan bunyi pasal, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, ini dipidana penjara paling singkat 12 tahun dan paling lama paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Iya, 4 sampai 12 ya, Pak. 4 sampai 12 dan denda itu minimal 800 juta dan maksimal 8 miliar rupiah. Wow, fantastis sekali. Jadi uang yang dibeli untuk narkoba ini tidak sebanding dengan denda atau? Nah, itu memang tidak sebanding, Bu. Iya, sangat-sangat tidak sebanding. Baik, Pak Willem atau Pak Junior dan Pak Rizky, dampak sosial nih, Pak, bagi mereka yang sudah kecanduan narkoba ini apa nih, Pak? Seperti apa nih dampak sosialnya nih? Nah, dampak sosialnya itu, Bu, mereka tentu saja terhambat perjalanan mereka untuk mengejar prestasi atau karir. Karena bagaimanapun dalam mengejar suatu prestasi atau karir, fisik, pikiran kita itu harus kuat dalam menghadapi setiap tantangan dan hambatan. Oke? Di samping itu juga, Bu, tentu pasti akan mempermalukan keluarganya sendiri, Bu. Keluarganya pasti akan merasa malu melihat anaknya ditangkap oleh polisi dengan perkara narkoba. Oke. Jadi peran orang tua dari rumah sangat penting ya, Pak Junior. Sangat penting, Kak. Oke, selain itu lingkungan juga sangat mempengaruhi, begitu ya, Pak ya? Ya. Dan di luaran juga sangat mempengaruhi. Pak,
cara mencegah sebelum mereka sempat menyentuh barang ini gimana Pak? Secara Kalau umum. bisa jangan menyentuh, kalau bisa emang jauhin. Ya, jangan sampai menyentuh Jangan sama menyentuh. sekali. Oke. Nah, bagaimana cara upaya pencegahan? Yang pertama itu gerbong paling utama itu adalah keluarga. Ya. Karena keluarga itu memang adalah tingkat pertama yang bisa membentengi generasi muda untuk tidak menyentuh narkotika ini. Iya, keluarga, number one. keluarga. Ya. Karena pastinya yang namanya seorang anak ini, dia pasti akan meninggalkan orang tuanya dalam hal untuk mencari prestasi ataupun karir. Dan dalam perjalanan hidupnya dia, ruang lingkup pergaulan dia pun tentunya akan berubah. Ya. Ruang lingkup pergaulan kota kecil tentu akan berbeda jauh lebih besar dengan ketika nantinya si anak ini akan merantau di kota lebih besar. Betul, ketika mereka kuliah misalnya. Nah, jadi memang fungsi peran orang tua ini untuk membentengi si anak ini memang sangat penting. Jadi itu ya. Ya. Yang pertama adalah orang tua atau dari rumah. Ya, itu Kemudian berikutnya lingkungan sekitar, sekolah dan seterusnya, pergaulan di luar juga ya Pak. ya, jadi memang harus lebih pintar-pintar dalam memilah dan memilih pergaulan. Oke. Baik. Jadi bagaimana bisa memilih lingkungan yang lebih positif agar dapat mengembangkan prestasi dan bakat yang ada dalam diri, Bu. Oke. Oke. Baik. Nah, pendengar demikian tadi terkait dengan penyalahgunaan narkoba, dampaknya dan seterusnya, kemudian cara mencegahnya. Kita lanjut kembali ke yang satunya yaitu stop judi. Judi bikin rugi. Ada lagunya loh, judi. Tahu. Ya. Menjanjikan, janji apa Pak judi nih Pak biasanya Pak? Kemenangan. Kalau kata Roma Irama Iya, sih menjanjikan kemenangan. keuntungan. Keuntungan. Tahu. Nah, akhirnya kemiskinan yang didapat. Ya. Dan nestapa yang berkepanjangan. Betul sekali. Dan sekarang judi ini pelakunya tidak perlu kemana-mana. Nah, Ini yang susah banget ini, susah ketahuannya, susah ketangkepnya ya kan Pak. Sehingga korban daripada judi ini yang disebut dengan judol atau judi online. Nah, Pak, apa sih judi itu Pak? oke. Oke. Pertama kita harus tahu dulu apa sih Apa itu pengertian judi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini adalah KUH pidana. Sebagaimana yang termuat dalam pasal 303 itu dijelaskan bahwa yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka atau karena pemainnya ini lebih terlatih atau lebih mahir. Jadi intinya kalau judinya ini Bu, adanya suatu perbuatan atau permainan yang bersifatnya itu untung-untungan, ada pertaruhan uang ataupun barang. Tentunya dengan secara melawan hukum. Oke. Singkatnya gimana Pak? Singkatnya Bu, jadi dalam suatu permainan ini terdapat uang atau barang yang dijadikan sebagai barang taruhan. Ya. Yang mana nanti ketika dimainkan dia ini hanya bisa menang ini entah itu keberuntungan atau memang dia memang ahli dalam bermain hal itu. Atau memang disetting? Atau bisa juga karena disetting. Diatur, sudah diatur sama yang memberikan mereka tempat misalnya. Nah benar, Betul. karena pada dasarnya Bu, manusia ini kan sifatnya tuh ingin menang terus. Karena rasa ingin tahu, udah menang sekali, Penasaran. otomatis mau coba lagi, siapa tahu bisa melipat gandakan Nilai modal kemenangan yang itu. dia keluarkan. Oh, ternyata akhirnya Ternyata kalah terus Bu, kalah Iya. pusing 7 keliling ya iya, Bu. menangnya cuma sekali, kalahnya 10 kali. Nah kurang lebih seperti itu Bu. Iya. Pak, kenapa sih Pak orang suka tertarik nih Pak sama judi nih? Nah karena Apa alasan mereka tertarik dengan permainan judi ini? itulah Bu, hasrat ataupun tantangan biar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Iya, dengan cara yang cepat dan mudah. Benar. Oke. Karena kan yang permainan judi ini Bu,
sepertinya merangsang sistem penghargaan di otak, sama seperti halnya narkoba atau alkohol yang akhirnya menyebabkan kecanduan. Tertantang, rasa tertantang. Iya, betul sekali. Baik, kita beralih ke judi online nih. Kalau tadi kan apakah judi, apa maksud dari judi, kemudian singkatnya seperti apa, kenapa orang bisa tertarik dan lain sebagainya. Nah, kalau ini judi online, ini zaman online semua, belanja online, kemudian apapun online sekarang, bahkan judi online. Maraknya judi online ini awal mulanya seperti apa sih Pak Junior? Jadi gini Bu, yang namanya era disrupsi teknologi kan ada beberapa hal yang sifatnya konvensional, tapi dengan kemajuan teknologi akhirnya semua itu dimudahkan. Iya. Ya kan? Dengan cara online tadi. Dengan cara online. Yang paling contohnya seperti orang mau belanja. Iya. Orang mau belanja kan udah nggak perlu lagi dia ke mall. Yang penting ada ini nih. Yang penting ada Shopee, Shopee Pay, udah aman. Iya. Jadi kalau nanti ada libur panjang, terus mau mau belanja nggak perlu keluar lagi rumah, tinggal pesen aja. Iya. Nanti Tinggal datang pesan. dia. Nah sekarang hal tersebut berlaku juga dengan kejahatan. Iya. Karena dengan perkembangan teknologi, perkembangan teknologi ini pun akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang atau kelompok orang tertentu Iya. untuk mendapatkan satu keuntungan. Salah satunya adalah judi online. Oke. Nah, kalau judi online ini Bu, orang udah nggak perlu lagi Bu bersusah payah, mereka mesti datang ke suatu tempat bandar judi. Oke. Tinggal angkat telepon, Isi kuota dulu. dia isi kuota dulu, isi kuota, beli rokok sama kopi. Nggak lupa juga dengan catatan mimpinya semalam. Ya kan, catatan mimpinya semalam. Oh ya, mimpi saya begini nih. Cari di Google, ini mimpi ini artinya angkanya berapa yang keluar. Udah keluarlah itu, akhirnya dia bukalah handphone, pasang taruhan di handphonenya, Iya. langsunglah dia pasang taruhan di situ. Kira-kira ini pasti dapat nih gitu ya Pak ya. Katanya sih begitu, katanya begitu. Nah, jadi judi online ini Bu, ini hanyalah orang yang menggunakan media sosial, menggunakan media Sosial apa ya? media teknologi. Oke, media teknologi. Karena orang ini kan bukan melalui aplikasi. Ada aplikasinya, banyak Banyak sekali. Bu. Dan sampai dengan saat ini pemerintah telah memblokir kurang lebih 15.000 lebih situs judi online. 15.000 ya Pak ya? 15.000 lebih. Oke. Dan kemungkinan ke depan akan bertambah. Oke. Baik, begitu banyaknya korban daripada judi online ini, mulai daripada kehilangan pekerjaan, Ya. kemudian perpisahan suami istri, ada kan Pak ya? Oh, itu banyak. Banyak. Memang. Kemudian kehilangan rumah, kehilangan kendaraan dan lain sebagainya. Nah, Ini adalah dampak daripada judi tersebut. Nah, berapa jenis nih perjudian yang dianggap melanggar undang-undang nih Pak? sebenarnya pada umumnya Bu, semua perjudian itu Aha. dianggap melanggar ketentuan pasal 303. Tetapi Sekecil ada apapun. banyak contohnya, Iya. sekecil apapun. Oke, Tapi ada beberapa contoh lah Bu, baik. kayak poker online, permainan kartu domino, Iya. judi bola, terus kayak bandar ceme gitulah Bu. Iya. Kalau di Ketapang mungkin yang familiar tuh kolok-kolok. Kolok masih Pak. Masih ada, Iya. masih ada. Saya tuh dengar kata kolok tuh kayaknya dari saya remaja deh. Dari saya remaja loh. Kolok-kolok, terus kemarin kita juga nangkap ini judi togel. Togel masih ada. Oke. Terus liongpu mungkin kalau pernah dengar. Pernah dengar. Liongpu. Akrab sekali itu kata-kata itu. Berarti judi yang pasang nomor itu masih ada juga Pak? Masih ada. Oh, masih ada ternyata Masih ada. ya. Judi togel. Itu nyebutnya togel Bapak ya. Togel itu pun udah judi online juga Bu. Iya, itu kan nerawang dari mimpi juga itu. Betul. Menerjemahkan mimpi. Baik, Bapak-bapak, jadi kita lebih tahu ini pendengar terkait dengan jenis-jenis perjudian ini. Nah, contoh-contoh aplikasi judi online tadi juga sudah disebutkan ya. Apa saja Pak nama-nama aplikasi judi online ini mungkin supaya kita yang
kurang akrab dengan judi online ini jadi tahu gitu loh. Misalnya di HP mungkin tiba-tiba muncul dan lain sebagainya. Takutnya ngeklik atau gimana gitu. Nah biasanya Bu, itu ada situs-situs judi online yang kayak Octogel, judi slot, Poker Indonesia, dan beberapa aplikasi-aplikasi judi online pada umumnya lah Bu. Karena nama-nama domain judi online ini Bu Banyak sekali. pasti nggak lari jauh dari namanya togel, judi, poker, kartu, pasti nggak lari jauh dari namanya togel lah Bu, namanya. Oke. Dan memang dalam mereka memasarkannya ini Bu, selalu mereka melalui pesan SMS ataupun WhatsApp yang mana di dalamnya itu terdapat suatu link. Nah, saya juga menghimbau bagi para pendengar untuk tidak langsung mengklik atau tidak sama sekali mengklik pesan tersebut. Mengklik link yang terdapat dalam pesannya itu. Oke. Karena tidak menutup kemungkinan begitu kita mengklik pesan tersebut atau mengklik dalam link yang terdapat dalam pesan tersebut, nantinya data-data pribadi kita yang dalam handphone kita nanti bisa diambil. Dan tidak menutup kemungkinan data pribadi kita pun akan dipergunakan oleh orang dengan tujuan yang tidak sebagaimana mestinya. Untuk kejahatan pastinya. Dan bahkan mungkin untuk pinjaman online atau pinjol. Nah, itu sangat menjamur Bu, itu sangat menjamur. Luar biasa. Jadi banyak sekali data-data pribadi kita ini yang sudah bisa diakses bebas sehingga bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya Pak ya. Nah, betul. Baik, bahaya judi online ini apa saja sih Pak? Walaupun kita ya pastinya tahulah yang namanya judi ini memang sangat berbahaya dan harus dijauhi. Khususnya bahaya judi online, karena judi online ini tadi kita tahu kita tidak perlu datangi tempatnya, kita tidak perlu kemana-mana, cukup punya ponsel, cukup isi kuota. Yang pertama Bu, itu adalah kecanduan. Ya. Oke. Jadi karena orang kecanduan ini dengan bagaimanapun caranya bagaimanapun, ya tetap pasti akan bermain terus dengan harapan bahwa setiap modal yang dia keluarkan, setiap uang taruhan yang dia pertaruhkan, dia harapkan itu akan berlipat kali ganda menjadi kemenangannya dia. Hanya saja kan realita tak seindah dengan apa yang diharapkan. Makanya dia kalah terus. Ya. Karena hal tersebutlah yang menyebabkan pecandu judi online ini tidak menutup kemungkinan akan menderita gangguan psikologis sama seperti stres dan depresi. Iya. Karena sekali dia mencoba bermain terus, dia selalu kalah. Iya. Waktunya terbuang dan seterusnya. Kemudian harta bendanya habis. Ya. Akhirnya stres dan menjadi ODGJ. Betul Pak? Nah, kurang lebih seperti itulah Bu. Baik. Dan tidak menutup kemungkinan juga Bu, dari efek judi online ini bisa menimbulkan suatu keresahan dalam masyarakat. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika orang yang pecandu judol ini udah nggak ada duit, dia udah pakai pinjol, mungkin udah habis lah dipinjol semua. Pastinya dia akan mengambil jalan pintas bagaimana dia bisa memperoleh keuntungan. Salah satunya adalah melakukan tindak pidana seperti pencurian ataupun penjamretan Bu. Dan itu sudah banyak sekali terjadi. Kemudian juga banyak hal lain yang bisa merugikan para pengguna judi online ini atau yang berjudi online ini, selain tentunya judi-judi tradisional lainnya. Nah Pak, bagaimana cara menghindari perjudian ini Pak? Ada nggak sih cara apabila orang sudah agak sering tapi dia ingin insaf dan ingin menghindari berjudi ini, gimana Pak? Nah, yang pertama itu, nah ini kita bicara untuk orang yang memang belum pernah sama sekali. Yang belum pernah sama sekali itu untuk mengenali dulu baik dan buruknya dari suatu kegiatan. Karena ini ada judi online, ini kan lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Ya, setelah tahu itu, hendaklah judi tersebut dengan segala aktivitas atau kegiatan itu dijauhi. Terus menggunakanlah teknologi dengan sebijak mungkin. Dan jangan termakan dengan rayuan atau gombalan iklan-iklan perjudian dengan
janji manisnya itu akan diberikan keuntungan berapa ratus persen lah. Ya. Terus selanjutnya itu mencari lingkungan pergaulan yang positif. Jadi memang harus pintar memilih dan memilah pergaulan yang baik dan benar. Karena suatu pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tuh. Dilakukan nih Pak supaya kita terhindar dari judi online ini Pak. Apakah kita tidak perlu punya handphone atau gimana nih Pak? Judi online khususnya, karena judi online ini artinya kita pelaku ini bermain melalui aplikasi Pak Rizky. Yang pasti membentengi diri sendiri dulu ya Bu ya, karena judi online ini kan banyak menimbulkan negatifnya daripada positifnya. Betul. Kalau bisa ya, misalkan ada chat WhatsApp yang nyasar itu terus menawarkan untuk mengklik link yang diberikan, tidak usah diklik. Lebih baik fokuskan untuk mengupgrade diri. Seperti kalau misalkan punya hobi volley ataupun yang di Ketapang lagi rame mini soccer, nah mending uangnya atau kegiatan sehari-harinya difokuskan ke situ aja. Olahraga ya Betul. Pak. Oke. Yang lebih baik dilakukan selain judi online ya kita tahu semua lah ya Pak ya. Tapi selain tentunya berolahraga tadi dan mencari hal-hal yang lebih baik atau yang melakukan hal-hal positif, tentunya kita kembali nih ke agama kita masing-masing. Betul. Ya. Jadi mungkin memperdalam ilmu agama dan lain sebagainya, begitu ya Pak ya. Betul Ibu. Baik. Nah, kalau judi jadi rugi, nabung jadi untung. Nih manfaat menabung dan belajar di masa muda ini maksudnya apa ini Pak Junior? Nah, jadi seperti ini Bu. Daripada uang tersebut digunakan iseng-iseng untuk bermain judi, kenapa uang tersebut kita tidak untuk kita tabungkan saja, atau mungkin kalau ingin uang tersebut menjadi passive income misalnya, bisa untuk belajar menjadi atau diinvestasikan Bu. Jadi ke modal usaha misalnya. Nah, modal usaha misalnya, atau bisa melihat peluang apa yang bisa dijadikan objek jual beli, bisnis makanan, atau mau jual beli pakaian, ya, minuman dan lain sebagainya. Nah, itu juga banyak Bu di sini. Oke. Jadi lebih ke bagaimana bisa memutar balik atau bisa menginvestasikan lah Bu uang yang ada. Jadi entah itu dengan kegiatan bisnis, selama bisnisnya ini adalah bisnis yang sah, legal dan tidak melanggar hukum. Baik. Oke, kita sudah sampai pada bagian akhir ngobrol-ngobrol santai bersama Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Ketapang. Kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Junior Willem John Latumeten, Sarjana Hukum, Jaksa Fungsional Seksi Intelijen, dan Bapak Rizky Adi Pratama, Sarjana Hukum, Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ketapang, yang tadi ngobrol cukup santai dan agak banyak lucunya juga ya kita. Karena ini terkait dengan narkoba dan judi online. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau berdua sampaikan ini pendengar dan yang nanti nonton kita di channel YouTube bisa memberikan informasi terbaik bagi kita semuanya dan mengingatkan kita bersama agar jauhilah hal-hal yang akhirnya membuat kita melanggar hukum. Mungkin dari Pak Rizky dan Pak Junior ada yang ingin disampaikan terakhir? Closing statement kita pada kesempatan sore hari ini, silakan Pak Rizky. Pantun dikit lah. Oh ya, Pak Rizky ini dari tadi kayaknya penasaran mantun deh. Pantesan. Silakan Pak Rizky. Pak Junior yang pantun. Ada pantunnya. Oh, silakan Pak. Oke Bu, sebelum saya dan pantun mungkin closing statement dari saya. Mari kita bentengi keluarga kita, karena yang lebih peduli dengan diri kita sendiri, tidak lari jauh, adalah keluarga kita. Nah, untuk kita yang lagi merantau, agar kita bisa berjuang lebih baik lagi untuk mengejar karir dan prestasi,
tetaplah ingat bahwa sesulit-sulitnya kita berkarir, kita harus ingat ada orang tua yang menunggu kita di rumah, Ya, yang mendoakan kita. yang selalu mendoakan kita. Dan selalu ingat bahwa suatu pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik yang nantinya akan berpengaruh di masa depan kita nanti. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Pantunnya mana, Pak? Putri Titian, sahabat Aura Kasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wow. Boleh nih tepuk tangan nih untuk dua narasumber kita. Luar biasa pantunnya ya. Pak Rizky, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak Rizky? Cukup ya. Oke, nanti kita di luar ini ya, di luar on air ini ya, mungkin ada kata-kata dari Pak Rizky hari ini. Baik, pendengar terima kasih banyak Anda sudah mendengarkan siaran kami Radio Kabupaten Ketapang dari pagi hingga sore hari ini, hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 bersama Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Ketapang, Bapak Junior sama Pak Rizky. Terima kasih banyak. Dan yang ada di belakang kamera berdua itu cowok ganteng berdua dari Kejaksaan Negeri juga. Terima kasih sekali lagi Bapak. Mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali dengan tema yang berbeda di lain waktu dan kesempatan. Atau mungkin kita nanti siarannya dari kantor Kejaksaan Negeri Ketapang, bisa nanti atau dari tempat-tempat lain yang ada di spot-spot yang luar biasa di Kabupaten Ketapang ini ya Pak ya. Baik, kita tunggu undangannya lagi. Salam untuk Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang ya Pak ya. Ya Bu. Siap. Baik, pendengar, sampai jumpa untuk kali ini Jaksa Menyapa. Dan sekali lagi kami yang bertugas, saya Wilia, ada Bang Tri Cahyono, ada Mbak Hafia, ada Bang Ivan Drulianto, dan penanggung jawab siaran Radio Kabupaten Ketapang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, pengarah acara, Kepala Bidang Komunikasi Publik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.